Gulai bebek legendaris Aceh. Ini gulai bebek. Kata dia kau. Dada aja sih. Rempah racikan sendiri. Bebek goreng tapi lembut sekali. Bismillah. Makanan-makanan Aceh ini layak kita tampilkan, layak kita majukan, layak kita bilang bahwasanya makanan kita itu spesial, enak, bahkan layak untuk dinusantarakan. Sebelum digulai, bebeknya dibakar dulu. Yang panggangan tuh, proses panggangan tuh kencang deh. Jadi yang selesai tadi. Jauh ini wangi, wangi asoy itu ni ah, menyongan dengan gahai. Hanya wangi dah. Pakai bung nampak nak karang na. Angka hanya apa? Hanya bagi do.
Selain gulai bebek, di sini ada gulai ayamnya juga. Dan sebelum digulai, ayamnya juga dibakar dulu. Ini beres tu. Jauh. Jampi, bawang merah, bawang putih, kemiri, ubi. Tahu, jampi, bawang putih, ada kunyit.
Nanti menurut kadang nanti menurut ada kita nyoba tu, yang 5, 7, mana ada muka. Nyoba. Ya. Ini udah legendary di sini. Anak ubah buka apa? Buka song. Paha umbu. Tok lah. Paha. Mangap. Ano ba? Beralamat di Jalan Banda Aceh Melabuh, hanya sekitar 2 km dari Banda Aceh, tepatnya di depan rumah Aceh Cut Nyak Dien. Ini bumbu untuk kambing. Ini ada kelapanya. Terus nah ini bumbu untuk bebek. Dan ini bumbu untuk bakalan. Yang mantapnya di sini, bumbu-bumbu untuk masakannya diracik sendiri dan selalu fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, sebagai owner juga founder dari Gede Blang. Ini kambingnya udah kita siram pakai air panas, jadi dia nggak ada lagi darah-darah, jadi lebih bersih ya. Ini bumbu racikan, udah kita taruh semua, mulai dari garam, kunyit semua, campurkan dulu. Ya, bumbunya lebih meresap. Jadi cara masak kambing kayak ini, jadi nggak keluar baunya. Kita biarin barang 15 menit. Orang biasa dari nol kan.
wangi dikit, langsung kita isi bumbuan dulu. Ini bumbu tadi ya. Ini bangun saya sesuai kebutuhannya ya. Gitu aja nama saya. Jadi kita brandnya itu kita bebek, cuman ada di kita yang rasanya seperti ini. Dan kemudian kita juga menyajikan makanan pendukung, kayak gitu ya, makanan Aceh besar lainnya, sirbuk, kuah blangong, nah, terus ke manuk bakala, ya kalau bahasa Indonesia itu kincung ya, kayak ayam goreng, ayam tangkap juga ada. Makanan-makanan Aceh ini layak kita tampilkan, layak kita majukan, layak kita bilang bahwasanya makanan kita itu spesial, enak, bahkan layak untuk dinusantarakan. Kita buka dari jam 11, ready semua makanan dari jam 11 sampai jam 6 sore. Insya Allah masih tetap kita prepare. Kayu masak. Untuk nama Entek Belang sendiri, kita mikir memang konsepnya sawah. Nah, untuk nama Entek Belang sendiri saya terinspirasi memang dari di Bali itu kan ada bebek sawah. Jadi seringan saya kasih nama kalau bahasa Acehnya itu Entek Belang. Bebek yang kita gunakan pun Entek Belang. Orang Aceh bilang itu Entek Belang. Jadi bebek sawah memang. Beralamat di Jalan Melabu Banda Aceh. Pasnya itu di rumah Cut Nyadin. Jadi pas di depan rumah pahlawan negara kita. Jadi match konsepnya makanan Aceh, pahlawan Aceh. Dari kita selain makanan, kita juga ada mountain view ya. Di mountain view itu kita bisa ngeliat suasana gunung. Kemudian ada pemandangan sawah. Ini lagi penggarapan padi. Ya insya Allah juga akan jadi pemandangan sawah yang indah gitu kan. Kemudian untuk parkiran juga luas, nggak jauh-jauh juga dari kota Banda Aceh, arah barat sedikit. Saya mungkin kalau dari Banda Aceh sekitar 1,2 kilo lah, lebih kurang. Nah, jadi ini bebek kuah. Nah ini bebeknya, ini isinya aja. Nah, jadi kuahnya kita pisahin di sini. Tujuannya biar nggak mudah ini hancur.
mudah hancur. Terus ini kentang nih di bawah nih. Tujuannya biar nggak mudah basi. Nah, jadi kita pisah-pisahin antara kentang, kuah itu. Jadi kuah untuk kentang lain. Kali ini ke ayam kampung ya. Ini kuahnya kita pisah. Nah, saya nggak remuk. Jangkauannya itu semua usia, semua umur, semua kalangan. Kita nggak milih yang mana memang harus kita kejar. Oh, ini harus yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Nggak. Kita pasarnya terjangkau sekali. Bahkan untuk rata-rata makanan kita itu masih sangat murah lah, bisa saya bilang seperti itu. Yang oriental Aceh, modern, dan juga Nusantara. Namun brandingnya itu memang bebek, yang khasnya itu Aceh besar. Kita juga ada makanan-makanan pendukung kayak bakso, kita juga ada. Nah, terus sup juga ada. Untuk minuman, kalau untuk sekarang yang paling banyak peminat saya lihat es kelapa muda. Kemudian timun kerok, kates kerok, juga ada minuman-minuman lain. Jadi kalau untuk kita targetkan adalah untuk warga lokal. Nah, namun juga banyak saya lihat dari wisatawan luar kayak Medan itu, mereka pada ngelihat tuh Instagram kita atau di medsos, mereka ngelihat wah tempat kita itu asik. Mereka juga tertarik untuk bahkan khusus dari Medan datang. Ada juga dari Jakarta, bahkan dari Malaysia sendiri, dari negara tetangga juga banyak yang alhamdulillah hadir ke tempat kita. Hidangan kita siap, mari kita coba. Masya Allah, luar biasa. Kita belum pesan semua menu yang ada di sini, dan segini aja udah hampir penuh meja. Ada ayam tangkap, ayam dipotong kecil-kecil, kemudian ada sirebo goreng, ada sirebo kuah juga. Kita cuma pesan sirebo goreng. Dan signaturenya ini bebek goreng khas Itik Blang. Satu bebek dipotong dua, ukurannya segede ini. Harganya 45.000. Dan ada bebek gulainya juga. Ini versi bebek gulai. Ada kuah belangong, ini pure kambing, nggak ada campuran. Wow, masya Allah, kambing muda, masih ada tulang-tulangnya. Dan kemudian ada sambal udang atau sambal ganjanya. Sayurannya ada acar timun. Wow, nasi udah dibungkus seperti ini agar nasinya nggak kering ya. Kita coba bebek gulainya dulu. Hanya berlinang minyak. Insya Allah. Kita lihat. Wow, ini mudah sekali, sangat lembut bebeknya. Insya Allah. Kayak nasi. Bismillah. Insya Allah. First impression, lembutnya juara. Ini empuk sekali dan bebeknya masih utuh, nggak hancur. Luar biasa. Rasa bumbunya ini tidak terlalu strong, light, tapi komposisi bumbunya seperti pas gitu. Ini enak sekali. Boleh dibilang ini rasa khas Aceh, tapi ada ala-ala nasionalnya juga. Top.
Makan siang sambil menikmati view gunung dan sawah yang indah, angin sepoi-sepoi, nikmat sekali dan sulit digambarkan. Ini luar biasa. Kita mau icip bebek gorengnya juga. Ini ada sambal. Sebelum digoreng, bebeknya udah dimarinasi. Kita ambil saja bagian ini. Kita dapat sambal teri, kemudian sambal kacang panjang, ada cocolannya juga. Tapi kita mau coba pure dulu bebek goreng. Bismillah. Col kecap. Serius, ini enak banget. Kayaknya satu bebek ukuran kecil sanggup kita habiskan kalau rasanya enak seperti ini. Sekarang kita coba kuah belangongnya, pure kambing. Bismillah. Insya Allah. Ini namanya kuah belangong, namun rasanya perpaduan kuah belangong dengan kuah kambing kari Aceh tanpa tambahan add-ons apapun. Nggak pakai nangka, nggak pakai pisang, dan nggak pakai labu air. Namun rasa kuahnya manis, dan yang mantapnya kambingnya segar. Kambing hari ini kambing muda dan tidak ada campuran, hanya pure kambing. Serius, ini yang enak sekali, dan kuahnya nggak cair, ini agak kental, enak. Kuahnya sanggup diminum seperti ini aja ataupun dimakan pakai nasi juga mantap. Selain itu ada si rebus. Kalau si rebus pakai pure daging sapi, enak juga. Ini ayam tangkap satu porsi segini. Jadi saya ngelihat ya banyak teman-teman yang dari luar ditanyain, ya bang ada nggak ya yang bisa kita bawa pulang menunya? Ada yang udah di freezer nggak? Nah terus saya kepikiran mungkin ke depan kita akan buat menu frozen. Nah untuk serbo, jadi udah ada nih menu serbonya yang frozen. Jadi mau bawa pulang ataupun mau dikirim, mau bawa pulang ke Jakarta atau ke Malaysia atau ke luar daerah udah lebih gampang. Kita sediakan di dalam plastik kedap udara, jadi nggak akan, insya Allah nggak akan basi. Mungkin kalau untuk masa pengiriman 5 hari itu masih aman. Kita sendiri insya Allah akan terus menyajikan makanan yang sehat, enak, juga harga terjangkau. Mungkin bagi teman-teman sendiri yang udah pernah datang kemari, ya kalau ada masukan, kritikan, ya siap kami hadapin untuk perbaikan yang lebih baik. Namanya Rahmadi, owner Jambu Madi. Setiap paginya pergi belanja ke Pasar Lambaru untuk berbelanja kebutuhan warungnya. Tujuannya agar bahan-bahannya fresh tiap hari juga. Sekarang kita lagi di Lambaru untuk belanja di pagi hari ini. Oke bang, lain apa ya? Nanya aja. Itu aja bang. Enam dan deh, lah nak coba.
Tuna ada Wan. Bang bu bang, yang sedang. Aduh. Yang bang tap dua aja lah. Ya, ambil untuk orang dulu lah. Anak awak tebing nanti. Ayam tuh masak, ayam goreng, kita belanja bebek sama bumbu-bumbu segala macam. Setiap pagi belanja sendiri. Selesai berbelanja, bahan-bahannya dibawa pulang ke rumah karena proses masaknya dilakukan di rumah yang berlokasi di daerah Cotguh, Montasi, Aceh Besar. Ya sekarang udah di rumah, kita lagi masak ayam gulai sama bebek gulai. Ini ayam gulai masak Aceh, khas Aceh Raya, khas Montasi. Kita pakai ayam kampung. Ini gulai bebek. Bebeknya. Kita yang unik daripada yang lain, kita resepnya ada bumbu rahasia. Ini kita menggunakan kecombrang, menggunakan buah kulur. Nah, ini buah kulur. Kita bukan buah nangka, tapi buah kulur. Nah, bebek yang uniknya kita menggunakan resepnya kita resep khas orang Aceh Raya ini. Kita menggunakan bebek air. Bebek belah 8. Ini kebab Mas Tuma. Ini cuka hijau, cuka nira. Setelah dibumbui, ini bumbunya ditunggu dulu sampai bumbunya meresap sampai 1 jam lebih ya. Ini langsung kita goreng di tempat. Kita goreng panas. Bawang merah, bawang putih, halia, kemiri, ya. Kunyit. Ini lebih dominan kunyit. Ya. Tuna, itu deh kata.
Belah na bukan yang berpuluh orang je. Bukan dah yang mau belah na mau hembe na. Setelah masak, menu makanannya akan dibawa ke Tanggul Kopi yang berlokasi di Atik Jawo, Kota Banda Aceh. Langsung kita bawa ke tempat yang jualan di Tanggul Kopi. Jangan bertahan nombor ni. Dan juga Pak. Kau dia. Dan hidangan kita siap. Mari kita santap gulai bebek. Oh, Masya Allah, ini lembutnya nggak ada debat, luar biasa sekali. Kita coba bebeknya. Bismillah. Ini manis, lembut, sampai kulit-kulitnya juga lembut. Biasa kulitnya alot. Enak sekali kalau dimakan pakai nasi, perfect. Di nasi kita dapat ikan asinnya juga. Langsung kita coba. Bismillah. Serius, kuahnya istimewa. Katanya tadi ada bumbu rahasia. Harganya oke, rasanya juga mantap. Kelas bintang 5. Berani Hanif rekom. Nanti link alamatnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Ada ayam goreng khas Aceh Rayeknya juga, digoreng ditaburi dengan daun temurui atau daun kari. Ada cabai hijau dan daun pandan juga. Menu spesial di sini, namun nggak tiap hari ada. Ikan kayu kemamah. Ini pakai ikan tuna. Biasa kita temukan ikan kemamah itu pakai ikan tongkol. Namun ada juga 1-2 yang pakai tuna. Di sini pakai tuna. Dan yang spesialnya di sini masih pakai belimbing wuluh seperti ini. Kemudian ada kentang dan cabenya juga. Ini istimewa. Coba makan nasi. Udah perfect. Mantap. Cuman lembutnya sih juara. Ini nggak ada debat. Gampang sekali seperti ini. Ayam gorengnya juga beda dari yang lain. Lembut, wangi, nggak ada debat. Recommended di sini. Dulu kita kan pertama itu di depan Swalayan ya, 212 Mat, itu yang di Ulai Karing.
Kemudian kita pindah ke depan warung kopi, dulu pernah pindah ke Horas, itu sekitar setahun lebih. Terus sekarang udah pindah ke sini, ke Pango, udah hampir setahun juga di sini. Itu kita udah punya ruko sendiri di sini, sewa ya. Alhamdulillah semenjak pindah ke sini, omset kita pun tambah meningkat. Hari ini kita mau masak bebek utuh. Kita ada menu baru juga, bebek utuh. Jadi dijualnya itu per ekor. Satu ekor itu harganya 115.000. Jadi dia nanti satu utuh gini. Jadi kita masak, terus nanti sekalian kita goreng ya. Nah, kita selain bebek utuh, kita ada menu baru yaitu bebek bumbu putih. Bebek goreng tapi bumbu putih, beda ya. Kalau di Aceh kan biasanya bebek masak, bumbu putihnya dimasak. Nah, ini kita sekarang menu baru bebek goreng bumbu putih. Itu beda, nggak sama dengan bebek masak. Jadi bebek goreng bumbu putih ini dia nanti bumbunya itu seperti bumbu hitam, disiram juga di atas bebek. Setelah digoreng, disiram di atas bebek. Terus nanti ada sambal bawang. Nah, sambal bawangnya tuh disiram juga. Jadi itu nanti saya rencananya pengen itu jadi bebek goreng khas Aceh. Kalau di Madura kan ada bebek bumbu hitam, di Surabaya kan ada bebek bumbu kuning. Nah, kita di Aceh kan belum ada nih bebek goreng khas Aceh. Jadi saya pengennya bebek goreng bumbu putih ini jadi makanan khas Aceh. Kita pakaiin garam ya yang merata. Pakai jeruk nipis. Nanti setelah kita pakaiin garam sama jeruk nipis itu sekitar lebih kurang 1 jam. Kita marinasi. Setelah itu baru nanti kita masak. Nah, udah sejam, kita masukin ke tempatnya. Lalu kita siram bumbunya. Ini kita pakai salah satunya ada kunyit, jahe, ada lengkuas juga. Ini kita tambah air ya. Nah, ini sampai tenggelam ya bebeknya. Taruh air sampai tenggelam bebeknya. Nah, ini daun-daunnya daun pandan. Ada daun salam, ada daun jeruk. Jadi kita masak 1 jam, nggak usah kita buka. Kita goreng. Jadi 1 ekor gini nanti. Pelan-pelan. Biasa sekitar 5 menit ya. Dan pesanan kita siap, mari kita coba. Kita pesan langsung ya, nggak tanggung-tanggung, 1 ekor bebek goreng 1 ekor utuh harganya 115.000. Kita akan makan berdua nih, insya Allah kita habiskan. Dalam 1 paket dapat bebek goreng dan ati ampelanya. Kemudian dapat sambal juga. Ada sambal putih, sambal kuning, dan sambal hitamnya. Kalau untuk nasinya terpisah, 1 porsi nasi uduk ataupun nasi putih 6.000 rupiah. Oke, langsung kita coba bebeknya. Masya Allah. Masya Allah. Bebek di Dokter Spesialis emang lembut sekali. Sebelum digoreng, direbus pasti sangat lama.
Ini minimal sejam direbus baru dapat tekstur yang juicy seperti ini, Masya Allah. Langsung kita coba bebek originalnya tanpa sambal. Bismillah. Masya Allah. Ini kesan yang sangat membekas, yaitu teksturnya yang pertama, dan kemudian rasanya yang sangat pas, nggak keasinan, rempahnya seperti masuk ke dalam bebeknya. Ya, marinasi dan proses sebelum penggorengannya pasti lama dan sangat bagus ya, sangat detail. Ini sampai kulitnya pun bisa kita punya. Mari kita makan pakai nasi. Ini sambal favorit kita, sambal kuningnya dimasukkan ke nasi, makannya seperti ini. Diaduk sedikit, ini luar biasa. Kemudian bebeknya kita cocol sedikit sambal terasi. Bismillah. Ini sambal kuning yang dikenal dengan khas Surabaya, enak sekali. Ini pengganti kuahnya, dipadukan dengan nasi putih ataupun nasi uduk, enak sekali ini. Makan nasi pakai sambal aja sebenarnya udah enak, apalagi ditemani dengan bebek seperti ini, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita dikasih bonus 2 menu, yaitu ada ayam sambal jeruk dan satu lagi ada ayam goreng bumbu hitam. Kita lihat di menu tadi, yang ini harganya 16.000 pakai ayam potong sepertinya ini. Kalau ayam jeruk ini pakai ayam kampung, harganya 20.000. Kita coba dulu ayam kampungnya sedikit ya. Sambalnya segar. Segar sekali bumbunya. Teman-teman, walaupun ini ayam kampung, tapi lembut sekali, enak saat dikunyah, dan sambalnya ini khas sekali, pedas-pedas asam, segar. Rekom kalau teman-teman kesini, cobain ayamnya juga. Tim di outlet, mereka setiap hari buka. Outlet itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap hari, Senin sampai Minggu, jadi nggak ada pernah tutup. Jadi di outlet itu mereka tuh liburnya per shift, jadi ada shift liburnya masing-masing setiap hari. Ada 2. Menu kita di sini untuk sekarang ini ada bebek. Kita kan spesialis bebek goreng nih. Jadi bebeknya itu memang semuanya digoreng, nggak ada yang bebek masak. Nah, yang beda kita di situ, bebek kita itu ada namanya bebek bumbu. Jadi ada bumbu hitam itu khas dari Madura, terus ada bumbu kuning khas dari Surabaya, terus ada bumbu putih. Nah, bumbu putih ini menu baru. Kita mau jadikan itu adalah menu khas Aceh. Jadi memang rasa bumbu putih ini otentik rasa Aceh gitu, rasa makanan Aceh. Jadi bebek udah digoreng, terus kita kasih bumbu putih disiram di atas bebek goreng, kemudian kita taruh sambal bawang gitu, sambal bawang kayak acar-acar bawang gitu. Jadi dimakannya apalagi misalnya pas panas-panas tuh rasanya luar biasa enak kali. Nggak kalah juga dengan bebek Madura dan bebek Surabaya gitu. Nasi putih ya? Nasi uduk kita nggak sama dengan di tempat lain, jadi memang rasanya itu agak berempah gitu, lebih ke Aceh-Aceh gitu. Untuk saat ini kita best sellernya itu bebek bumbu hitam. Nah, untuk menu lain nih misalnya nggak ada suka bebek nih, kan ada sebagian orang kan bukan pecinta bebek. Kita juga ada ayam, kita ada ayam kampung, yang best seller itu ayam kampung sambal jeruk. Terus kita ada ayam potong juga, itu yang best seller itu ayam bumbu hitam. Ayam bumbu hitam itu best seller di sini. Untuk nasi sendiri kita ada 2, ada nasi putih sama nasi uduk. Nah, nasi uduk itu salah satu nasi yang paling best seller di sini. Sehari itu kita bisa habiskan sekitar 60 sampai 100 porsi nasi uduk.
karena rasa yang kemarin itu sangat berkesan. Jadi hari ini kita balik lagi untuk mencoba menu bebek goreng lainnya. Ada dua pilihan, ada nasi putih, ada nasi uduk. Ini yang versi nasi putihnya, bebek goreng yang disiram dengan bumbu putih khas Aceh, kemudian disiram dengan acar bawang ini. Satu lagi kita pesan telur crispy. Nah, langsung kita coba bebeknya. Wow. Bebek goreng tapi lembut sekali. Bismillah. Ini bebek goreng tapi lembutnya mengalahkan bebek gulai. Serius teman-teman, ini lembut sekali, benar-benar lembut. Sampai kulit bebek yang biasanya terkenal keras, ini lembut sekali juga. Rasa bumbu putih khas Aceh, tapi sudah dimodif ala-ala bebek spesialis. Dan ada asam-asam segar dari acar bawangnya. Ini telurnya kriuk banget, crispy. Kriuk luar biasa nih, agak-agak mirip kerupuk sih, enak sekali teksturnya, kriuk kayak nasi putih. Dia pesan bebek bumbu hitam, khas Madura ya. Belum pernah coba bebek goreng enak, bisa cobain di tempat kita. Bebeknya itu saya yakin kalau udah makan pasti ketagihan, karena selain rasanya yang enak, bebeknya itu lembut, nggak alot sama sekali, terus juga nggak bau sama sekali. Yang biasanya orang Aceh itu paling susah itu termindset bebek goreng itu keras dan bau. Nah, kalau misalnya masih ada mindset seperti itu, mungkin bisa cobain bebeknya Dakter spesialis bebek goreng. Insya Allah rasanya bikin ketagihan, karena nikmatnya sampai ke tulang. Kok gerak aku.
Dalam karat no, apa je sayang. Rempah-rempah je lah. Tidak betul ya. Sampai kita kontak. Itu dah tua yang muda yang caknya masuknya tua juga dia muda lah. Pedaging baik-baik pedagingnya. Sikit bumbu. Kayu mandu. Masak dulu. Cabai tadi kami giling di pasar. Hah? Cabai. Di pasar. Giling pasar kalau Hana hobi merokok, nyuruh hobi merokok cirutu. Merokok banget. Nah, baru masak. Masih dingin. Dalam belum boleh. Ayam minah lihat, lihat. Upah le ya, kami. Buka behnya. Ini salah satu yang menyebabkan rendang itu jadi enak. Jadi kalau garam lebih nggak apa-apa deh. Makin banyak garam makin enak. Asin sedikit. Jadi inilah rahasianya kalau paru. Nah, kalau paru garam nomor 1. Makin banyak garam makin enak. Ni awak balik ni awak mi goreng ni. Tamiro. Yang trip apa je trip. Pamit tetenya bahannya le.
nih, yo. Ini rempah rahasia, rempah racikan sendiri. Kalau yang tadi rempah nasional, cabai tapi ada bumbu rahasia. Ini bumbu rahasia Indatu nih, cabai sama dan lain-lainnya. Oke, andalan. Ini andalan nih. Air asam Jawa, Bang. Aduh nih, mana? Oh, sendok. Ya, santan tegak. Ya, semi. Santan ya. Ya, ayo kan, aman kan? Nanti kita Canai Mamak KL, Stui Banda Aceh. Ini sedang kita cuci beras. Nah, jumlahnya tadi udah kita sebagian udah kita siapkan. Ini kita tambah 3 kilo lagi. Ini kan kita baru mulai. Ini sekarang udah bisa menghabiskan 15 kilo beras lah. Yang sudah dicuci kita diamkan dulu lebih kurang 15 menit. Ini kita masak secara manual. Jadi kan ada yang sekarang ada yang cara di steam menggunakan steam nasi yang dia bentuknya seperti kulkas. Ini lebih praktis, tapi kalau udah laku 1 hari 50 kilo itu sudah bisa. Tapi ini kita buat secara kampung agar kadar gula dari beras dari nasi agak kurang lah. Ini sistem, ini kan sistem manual seperti kebiasaan kampung. Nah, karena ini nasi lemak sudah ada santan, jadi kita kurangi manisnya dengan sistem kampung seperti ini. Sampai airnya mendidih mengeluarkan asap. Nah,
Setelah mengeluarkan asap, sudah mendidih, nanti ini kita tutup sebentar. Beras yang sudah dicuci bersih, nanti kita steam kembali. Nah, kemari kita steam. Ini kan dilembutkan. Setelah kita steam 1 jam, dia akan mengeras. Setelah keras, padat, betul-betul padat, nanti baru kita kasih santan. Kita diamkan lebih kurang itu 30 menit. Setelah 30 menit, santan sudah habis diresap, baru kita steam kembali selama 1 jam. Nah, nanti setelah 1 jam, itu baru kita coba. Apabila masih agak belum maksimal, matang, kita tambah durasi 15 menit lagi. Prosesnya dari awal sampai masak 3 jam. Ini santan segar, cuman kita bekukan sebentar karena rencananya tadi pagi, tapi terlaksana sore hari, maka jangan sampai santan terbuang, kita bekukan. Biarkan, jangan sampai pecah santan. Penggemukan sapi di kebun kurma Parpate, setelah disembelih di rumah potong Lambaru, kita langsung minta parunya, terus kemudian kita rebus selama 2 jam, durasinya 2 jam, dan ini semua ada rempah-rempahnya sampai air habis. Nah, ini daun salam, ada daun jeruk, ada kapulaga, ada jahe, ada serai, lengkap lah. Jadi setelah airnya panas, nah apa nih? Ya, kita siram. Ya, kita masukkan aja sekali. Kemudian kita ratain lah. Tapi kita besarkan kembali, kita masak 5 kilo untuk tambahan di malam hari. Ini cuci limpa kita bang. Nah ini limpa, dia harus air mengalir bang, karena limpa ini kan banyak darah. Mari kita cuci bersih. Nah ini cabai. Bawang putih, bawang merah, jahe, lada, lengkuas, kering 5 sekawan. Nah ini orang dah tahu lah 5 sekawan. Bopala, cumi tepukan. Ini seperti biasa, daun kunyit, serai, daun jeruk. Gula merah. Jam kita angkat nanti. Piring plastik, supaya mudah. Kita tuang santan. Jadi ini kita berbagi resep ya. Dapat ilmu dari kita buat juga nasi lemak. Jadi nasi lemak ini kita bagikan resepnya supaya orang juga kalau nggak punya duit bisa buat sendiri. Kita tambahkan sedikit air. Tidak masalah, kita tambah sedikit lagi. Baru yang sudah kita masak lebih kurang 2 jaman lah.
jam. Nah, ini dia hasilnya. Ini limpahnya sudah kita bumbuin sedikit, kemudian kita masukin ya pelan-pelan. Nah, coba. Nah, betul-betul. Hati-hati. Udah mantap. Tapi kalau limpah di 3,5 jam dia udah kering kayak gini. Karena kan lembut, nggak berserat ya. Ini teh tarik dingin apa? Teh dingin apa ya? Teh tarik dingin. 29 cash. Sangat tuh. Ya. Apa nggak pulangnya? Dan kita akan mencoba hidangan nasi lemak di sini. Nasi lemak Cane Mama, Masya Allah, satu porsi segini. Coba teman-teman lihat, nasinya nggak lengket, berasnya juga nggak hancur. Dia tambahkan lauk limpah, kemudian ada daging rendang, dan khas nasi lemak kita dapat ikan teri, dapat kacang gorengnya juga. Kita coba nasi tok dulu ya. Bismillah. Ini khas nasi lemak ya. Nasinya harum, nasinya juga perah, namun nggak terlalu lembek, masih ada teksturnya. Ini luar biasa. Langsung kita pakaikan rendang. Pasnya sih kalau teman-teman mau rasa, nasinya bisa dicampur dengan bumbu. Sekarang kita pakaikan rendang. Kita lihat rendangnya. Wow, ini rendangnya gampang sekali, luar biasa. Langsung kita coba. Bismillah. Masya Allah, ini rendangnya juara, lembut sekali. Wah, biasanya nih kalau Hanif bungkus nasi lemak makannya pakai tangan, bisa dikoyak-koyak pakai tangan. Kalau yang ini pakai sendok pun nggak susah, mampu. Dan rasanya, ini juara, luar biasa. Gimana cara masaknya ya? Ini pro sekali, rasa dagingnya nggak hilang, kemudian teksturnya masih seperti daging, nggak hancur.
Dan yang herannya lembut sekali. Ini luar biasa memang. Kalau limpa lebih hitam warnanya, lebih pekat. Nasi lemak cocok juga makan pakai limpa. Ya, limpa kan ada rasa pahit-pahitnya gitu. Padukan dengan nasi yang lemak. Ini enak, Hani suka. Wow. Makan teman-teman. Serius, nasi lemaknya memang enak, kita suka. Dan kita balik lagi ke Canai Mama. Perjalanan dari Banda Aceh ke Samahani hanya sekitar 20 menit saja. Nanti link alamatnya akan kita cantumkan di deskripsi bawah ya. Kita tiba di lokasi, nama tempatnya Warkop Sarikaya, Samahani. Kalau ba'da subuh di sini selalu rame. Mulai buka sejak selesai sholat subuh, mungkin jam 8 atau jam 9 sudah habis. Sampai dia subuh. Boleh habis subuh. Kadang-kadang jam 9, dah lapar dah habis. Oh. 5 okey. Ya. Ya. Okey. Adik, yang saya sudah dah. Sehari berapa ekor bebek, Bos? 15. Biasa. Bebek TI atau TBT? TI. Kalau ayam berapa ekor? Ayam 20. Yang berdraw dia, bro. Hati asli. Ha. Kulit alami lah, alami. Ya. Masakan hati bebek mana? Insya Allah, dah boleh naknya. Jangan lupa sengaja sedikit kopi. Permintaan dia bebek. Karena bebek bebas alergi. Ayam pakai warna kampung nah? Kampung. Dan pesanan kita tiba, mari kita santap.
Masya Allah, ini gulai bebek sama honey. Di sini ada bebek, ada ayam. Kalau jam puncaknya biasa habis salat subuh. Tuh antriannya ramai sekali. Kalau jam 7 ke atas itu udah mulai sepi. Oke, langsung kita coba bebeknya. Kuahnya berlinang minyak. Teman-teman mau lihat. Oh. Enaknya pakai tangan sih. Masya Allah. Wow. Ini lembut sekali. Sangat gampang. Tanpa kuahnya, wow. Bebek sama honey. Bismillah. Coba. Teman-teman, ini serius, bumbunya benar-benar rendang. Kalau soal lembut, ini juara bebeknya. Gak ada lawan, lembut sekali. Gampang. Wow. Teman-teman lihat, bumbu meresap hingga ke dalam. Masih hangat. Nggak tahu jam berapa dimasaknya. Karena pada subuh udah siap, udah ready, udah bisa beli. Teman-teman lihat, daging bebeknya fresh dan mantap. Makan pakai nasi. Ini pakai beras lokal, wangi sekali. Pera tapi agak lengket juga. Mungkin dimasaknya pakai kayu karena ada aroma smoky gitu. Biar mantap sih, nasinya tambah kuah. Karena kuahnya nggak sembarangan. Ayam nih, wow, langsung lepas ya. Lembut ya. Cocok dia. Wah, mana makan dulu dengan tempat tu juga. Mudah masalah mak. Masalah. Tempat dalam. Jadi beli ke? Kuih pegang kuih yang puluh. Kuih yang mana? Dan di warkop ini sudah pasti ada roti selai sama haninya juga. Kebanyakan warkop di Samahani ini menyediakan menu roti selai khas Samahani. Oke, kita ke daerah Lambaru sejenak. Kita mau minum kelapa muda. Pagi-pagi kena kelapa muda, kesehariannya terasa lebih segar dan kita lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau mencoba makan malam di
warung bebek pinggir jalan. Namanya Awai-Awai dan setiap malam di sini selalu rame. Ikut kita guys. Ya, Bu. Yang bebek masak merah. Sehari berapa ekor bebek? 30. Ini masak putih. Ini ayam kampung, semur ayam. Kalau harganya masing-masing berapa, Bang? Satu porsi 13. Mana pelaksana? Udah nggak? Oke. Nasi bebek Awai-Awai yang ada di Penayung, Banda Aceh. Katanya ini gulai bebek khas Pidi ya. Dan ada dua varian. Yang pertama bebek masak putih dan bebek masak merah. Satu porsi 13.000. Dan kalau kita makan di tempat dapat bonus ekstra kuah. Gratis. Kemudian ada ayam goreng. Insyaallah. Ini ayam goreng daun kari. Satu piece-nya Rp10.000. Oke, langsung kita tancap. Yang masak merah. Di sini kita nggak pakai sendok, ngambil gulainya pun harus langsung pakai tangan. Bismillah. Oh, Masya Allah. Dapat kentang, kemudian kuah. Wow. Ukurannya cuma segini. Ya, kalau dirata-ratakan dengan lauk yang ada di Aceh, tidak termasuk besar sih. Tapi ya worth it lah, harga 13.000. Dan teksturnya mari kita lihat, Masya Allah. Untuk ukuran bebek ini sangat lembut. Kita cocol kuahnya. Kita coba bebeknya dulu. Bismillah. Kalau kuahnya ini lebih ke kari dan strong sekali, strong banget. Rempahnya full, menusuk. Asinnya bolehlah, tidak terlalu asin. Tapi kalau dari segi rempah-rempahnya sangat kental dan sangat berani. Bagi teman-teman kari lovers, oh ini cocok sekali. Mari kita santap dengan nasi putih. Bismillah. Kalau kita makan dengan nasi, sangat terasa pedasnya. Kalau di sini nasinya dikukus, agak sedikit keras, jadi biar mantap, kita tambahkan kuah yang banyak. Mirip seperti nasi kandar ya, harus mandi-mandi kuah. Wow. Kentang. Makanan seperti ini kalau di Banda Aceh jadi menu makan malam. Ini mulai buka sore sampai tengah malam dan selalu ramai setiap harinya, kecuali hari Minggu yang katanya libur. Satu bebek khatam. Di sini ukuran lauknya memang tidak terlalu besar. Ini strategi biar kita ambil beberapa lauk karena nasinya masih banyak, smart juga. Oke, kita coba ayam gorengnya. Kalau ayam goreng seperti ini saya suka paha. Saya coba ngumpet. Wow. Wow. Teman-teman bisa lihat, ini ayam kalasan belah 4. Wow. Teman-teman, juicy. Tulangnya langsung copot. Insyaallah. Tulangnya kita singkirkan. Dan masih sangat panas. Kita coba kulitnya dulu. Wow. Kulitnya jadi crispy. Kulitnya crispy dan rasanya sangat harum di dalam.
Ini beda dengan ayam tangkap khas Aceh Raya pada umumnya. Ayamnya sudah dimarinasi dulu dengan bumbu khas Pidi. Ini bisa dikatakan kombinasi makanan Aceh Raya dengan makanan Pidi. Wow, ayam goreng. Masya Allah, wangi, rasa bumbunya meresap sampai ke dalam, serius. Bumbunya meresap hingga ke dalam. Coba teman-teman lihat warna dagingnya sampai ke kuning-kuningan seperti ini. Ini proses marinasinya tidak sebentar. Dan ayamnya fresh, ayam hari ini. Kita makan pakai nasi. Masya Allah, 2 lauk khatam. Emang strateginya luar biasa. Kita harus nambah 1 lauk lagi biar nasinya habis. Bebek masak putih khas Pidi. Sekalian kuahnya. Ini ala-ala Prindavan pakai tangan. Katanya masak putih, tapi warna kuahnya abu-abu. Dan ukuran bebeknya cuma segini. Masya Allah teman-teman, ini mayoritasnya tulang juga. Kita lihat teksturnya. Wow, kalau teksturnya lembut sih nggak masalah, dimaafkan kalau ukurannya segini. Teman-teman, warna dagingnya berubah, bumbunya meresap hingga ke dalam. Kalau masak putih ini daging yang paling lembut dari semua lauk yang kita makan hari ini. Dan rasa masak putih ini mengingatkan masakan anak-anak saya. Ini masakan asli kampung saya. Waktu kecil sering dihidangkan kalau ada acara maulid. Ada tedong, Pak, tubi tamang tubi. Sering kenapa? Dari tak. Panding. Dulu ni apa? Pagi ini kita mau mencoba sarapan di Berunun, Kabupaten Pidi, tepatnya di depan Masjid Abu Ber'eh, warung Tangerang Kopi. Di sini ada menu nasi bebek khas Pidi ya. Ano pa dyan na ba? Ya, Siti. Bubur na. Kayak Siti nah. Bubur. Buguri. Bubur na na. Ya. Dan ada 3 varian menu bebek di warung ini. Yang merah. Kari, yang rendang. Putih tu. Tapi orang dia hala nak galak kat orang. Je dia nak ni bu. Malu dah nak bu. Mula. Dan apa dia nak kak? Nduk je lah. Konten dia bukan murung kat bu. Pong-pong. Ayo. Gasau ke yang gasau? Ni kata dia tahu. Dada di sini nah.
Nasi gurih temannya bebek, kita dapat mihun dan ada sambal kacang panjang, ada kerupuknya juga. Nasi gurih, nasinya kecil-kecil seperti ini. Dan yang spesialnya ini, daging bebek masak putih khas Pidi ya. Ini asli Pidi ya, Bernuan. Langsung. Di sini umumnya makan pakai tangan. Langsung kita tuangkan kuahnya. Oh, Masya Allah. Ini bagian paha atas bebek. Kulitnya udah lembut. Kita lihat daging bebeknya. Masya Allah. Ini enak, lembut. Kita coba, bismillah. Teman-teman jangan terkejut kalau ke Pidi biasa makanannya agak sedikit asin, tapi nggak semuanya. Masih boleh mantap lah jika disantap dengan nasi. Dagingnya lumayan lembut tapi nggak terlalu lembut. Kalau bagian kulitnya masih kenyal-kenyal. Rasa manis bebeknya terasa sekali. Mantap disantap dengan nasi putih ataupun nasi gurih. Kali ini kita mau makan dengan nasi gurih. Nasi bebek. Nasinya mantap, kuah putih bebeknya berlinang minyak. Ini vibe-nya Pidi banget. Teringat masa-masa kecil waktu acara Maulid, kalau ada masakan bebek putih, ya rasanya seperti ini. Mantap lah. Kalau teman-teman melewati Bernuan, rekom warung ini. Tepat di depan Masjid Abu Daud Bereh. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.